Bagaimana melakukan tes sugestivitas. Seperti yang dijanjikan kemarin, bahwa ini masih dalam tahapan pre-induction, tahapan yang paling kritis, dan ini sangat menentukan keberhasilan teknik-teknik yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan makin semangat. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, makin bahagia, dan terus semangat. Ya, baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Beta Sugiarso di channel Beta Terapi, yang insya Allah terus membahas tentang motivasi dan berbagai metode terapi. Teman-teman, kali ini masih melanjutkan materi hipnohitan ya. Dan pada kesempatan ini saya berharap bisa mencontohkan bagaimana melakukan tes sugestivitas. Seperti yang dijanjikan kemarin, bahwa ini masih dalam tahapan pre-induction, tahapan yang paling kritis, dan ini sangat menentukan keberhasilan teknik-teknik yang selanjutnya. Baik, sebelumnya teman-teman saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah subscribe, sudah like, dan sudah berbagi channel YouTube Beta Terapi. Dan harapannya channel ini semakin memberi manfaat pada semua orang. Dan keilmuan hipnosis, hipnoterapi ini sudah menjadi hal yang wajar, umum, dan mudah diterima oleh siapapun. Karena kecenderungannya masih ada orang-orang yang melihat bahwa hipnosis itu hal yang menakutkan ya, dan masih punya persepsi yang berbeda tentang hipnosis hipnoterapi, yang sebetulnya dalam video ini sudah sangat jelas, dan bahkan sampai ke teknik-tekniknya saya sampaikan. Artinya bahwa hipnosis hipnoterapi merupakan metode yang ilmiah dan sekaligus metode yang alamiah. Dan teman-teman semuanya, terima kasih teman-teman terus mau belajar. Dan saya pun demikian, sudah bisa banyak belajar dari teman-teman semuanya. Baik teman-teman, untuk kali ini kita masuk ke materi tentang bagaimana cara melakukan tes sugestivitas. Sebelumnya, apa itu tes sugestivitas? Saya jelaskan sedikit ya, meskipun teman-teman sudah mendengar dari orang-orang sekitar atau sudah pernah belajar ya. Dan bahkan mungkin teman-teman juga ada yang sudah pernah pelatihan. Jadi tes sugestivitas itu merupakan langkah awal untuk kita bisa mengetahui seberapa kuat sugestivitasnya ya, seberapa kuat dia mudah tersugesti oleh afirmasi, oleh informasi yang kita berikan kepadanya. Harapannya apa teman-teman? Ketika kita tahu tingkat sugestivitasnya, kita bisa punya strategi yang lebih tepat untuk masuk ke bawah sadarnya. Selain itu teman-teman, dengan kita melakukan tes sugestivitas, kita pun bisa tahu mana indera yang paling dominan untuk kita bisa melakukan sugesti kepada klien. Sehingga kalau kita tahu dengan tepat indera yang dominan, pastinya ibarat kita masuk ke rumah orang, kita sudah masuk melalui pintu yang tepat, yang diizinkan, dan sesuai dengan harapan yang punya rumah. Baik teman-teman, tes sugestivitas caranya banyak sekali ya, berbagai metode, bahkan kita bisa membuat tes sendiri. Namun prinsipnya tes ini adalah mengukur mengukur seberapa kuat ya klien ini tersugesti oleh kita sebagai seorang terapis, atau nanti teman-teman yang para praktisi kesehatan, seberapa kuat klien yang mau dihitan ini tersugesti oleh apa yang kita ucapkan. Nah, baik, dari berbagai macam tes ya, kita bisa menggunakan beberapa tes yang sangat sederhana. Ya, kali ini saya sampaikan ada tes yang mudah ya, dengan cara kita menunjukkan tangan seperti ini ya, atau seperti ini juga boleh ya. Kita minta klien untuk merapatkan tangan. Nah,
Oke, merapatkan tangan. Nah, kita minta klien untuk memfokuskan pada sela-sela jari tangan ini, ya. Oke, fokus saja, santai dan fokus. Oke, setelah fokus, kita minta dia untuk makin fokus sambil menarik nafas perlahan, buang perlahan, terus fokus saja, santai saja. Sampaikan pada klien bahwa ikuti saja apa yang klien rasakan. Kalau jari-jari tangan itu ingin semakin meregang, biarkan saja. Nah, semakin meregang, biarkan saja. Ikuti secara alamiah saja. Biarkan semakin teregang, semakin teregang, semakin meregang. Bagus sekali, semakin meregang. Bagus sekali. Biarkan saja, ikuti saja. Biarkan dia bergerak dengan sendirinya. Biarkan jari-jari bergerak dengan sendirinya. Oke, bagus sekali. Ya. Baik, cukup? Ya. Oke. Ini salah satu tes yang bisa dilakukan teman-teman. Sehingga dengan tes ini menunjukkan bahwa klien mau mengikuti apa yang kita perintahkan. Baik, selanjutnya ada tes dengan cara kita mengunci jari-jari kita. Nah, kalau tes tadi belum berhasil atau sudah berhasil tapi ingin kita menguatkannya, kita bisa dengan tes mengunci jari, ya, locking of the hand. Bisa dengan seperti ini. Locking, ya, mengunci. Kita minta klien untuk mengepalkan tangan, menggenggamkan tangan sekuat mungkin. Genggamkan tangannya, kepalkan tangannya sekuat mungkin. Bayangkan tangan ini menyatu dan tangan ini benar-benar sangat lengket, ya, sangat kuat sekali lengketnya. Dan pada hitungan ketika nanti mencoba untuk melepasnya, tangan ini sudah begitu lengket dan begitu kuat sehingga susah untuk dilepaskan. Silakan coba lepaskan kalau bisa. Nah, kita minta seperti itu, kita minta dia melepaskan. Tentunya ini akan sangat susah karena ini sudah saling mengunci seperti yang diperintahkan. Cara mengendalikannya cukup kita sampaikan bahwa cukup rileks saja. Oke, bagus. Nafas panjang, buang perlahan, rileks dan lepaskan. Nah, ini locking of the hand. Ya, bagaimana tangan itu bisa mengunci dengan sangat kuat sehingga seolah apa yang tadi kita sugestikan menjadi kenyataan dalam pikirannya dan menjadi program dalam tubuhnya. Nah, cara yang lain juga ada teman-teman dan masih banyak lagi. Locking of the hand atau ada istilah kita lem, ya, menggunakan lem tangan. Nah, oke. Kita rapatkan seperti ini. Kita minta klien untuk menyiapkan tangan seperti ini. Terus kita minta klien untuk meniup telapak tangannya dan setelah ditiup nanti tangan itu terdapat lem yang sangat kuat. Kita tiup 1 2 3. Oke, perhatikan dan rasakan ada lemnya. Kalau sudah yakin ada lemnya, tempelkan, rekatkan seperti ini dan dorong. Dorong yang kuat sekali. Rasakan lemnya melekat dengan kuat. Rasakan lemnya sangat kuat sekali, lengket sekali. Sangat lengket sekali. Kalau sudah yakin telapak tangan Anda lengket, lepaskan kalau bisa. Itu kata kunci yang bisa kita sampaikan sehingga dia akan mencoba untuk melepaskan. Nah, ketika susah artinya tes itu berhasil. Ketika lepas, kita bisa lakukan tes-tes yang lainnya. Untuk melepasnya cukup nafas panjang, buang perlahan, rileks. Oke. Ini tangan lengket, ya. Atau juga bisa dengan jari-jari lengket seperti ini. Kita minta klien untuk fokus di jari ini, kita fokuskan. Fokus, semakin bisa merasakan jarinya lengket sekali. Sangat lengket sekali. Nafas panjang, buangnya perlahan. Semakin menarik nafas panjang, semakin lengket kedua ujung jari itu. Semakin fokus, semakin lengket. Dan rasakan, Anda boleh tekan lagi jari Anda. Semakin Anda tekan, semakin lengket.
Ketika kamu yakin bahwa kedua jari itu sudah sangat lengket, yakinkan jari itu lengket dan kedua jari Anda menyatu sangat lengket sekali. Sehingga setiap kali Anda mencoba untuk melepasnya, karena lengket, maka akan makin susah dan sangat susah Anda lepaskan. Kalau Anda sudah yakin bahwa jari Anda sangat lengket dan susah Anda lepaskan, lepaskan kalau bisa. Kalau sudah kayak gini kliennya susah gitu, artinya sudah terjadi program dalam pikirannya dan sudah terkunci seperti yang tadi disugestikan. Untuk melepaskan cukup nafas panjang, buang perlahan, relax, oke, normal kembali. Oke. Baik teman-teman, beberapa tes sudah bisa dilakukan dengan mudah. Dan teman-teman, tes ini tujuannya untuk kita mengetahui seberapa kuat klien mau mengikuti kita. Sehingga sebelum klien masuk kondisi hipnosa, ya, atau sebelum kita hipnosis untuk hipnohitan, kita lakukan tes-tes ini dulu. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ketika teman-teman sudah berhasil masuk ke tes ini, artinya kita sudah bisa langsung melakukan teknik hipnosisnya dengan speed induction ataupun dengan progressive relaxation. Dan manfaat lainnya teman-teman, kita sudah membawa klien pada situasi hipnosa. Jadi dia sudah dilatih dulu, ya, seperti hypnotic training. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika klien sudah di hypnotic training, sebetulnya sudah dibawa ke kondisi hipnosa untuk membantu dia merasakan pengalaman masuk kondisi hipnosa. Teman-teman, tentunya ini sangat mudah dan banyak sekali cara tes yang lainnya. Bahkan tidak harus dengan tangan pun bisa. Dengan cukup melihat matanya saja kita bisa tahu sugestivitasnya. Dan ini sangat unik teman-teman ketika teman-teman mau terus belajar, mau terus perdalam. Karena dengan teman-teman semakin serius belajarnya, semakin semangat belajarnya, pastinya teman-teman dapatkan skill yang luar biasa. Dan teman-teman, skill ini alamiah, ya, dan ilmiah. Karena semua itu adalah proses apa yang kita ucapkan diterima oleh pikiran klien dan menjadi instruksi kerja dalam pikirannya, dan dia menyalurkan instruksinya melalui saraf-saraf dan otot-otot, dan terjadilah program yang disampaikan. Baik teman-teman, harapannya tes yang simple tadi memberikan manfaat yang luar biasa dan teman-teman langsung praktekkan. Ketika teman-teman belum berhasil, boleh komen di kolom komentar, ya, atau perlu saya bantu via video call boleh, ya. Dan teman-teman, saya pastikan di pelatihan ini, ya, di Hipnohitan kelas ini gratis teman-teman. Harapannya saya bisa berbagi buat teman-teman semuanya. Meskipun masih banyak teman-teman yang selalu manja, ya, untuk ikut pelatihan ke tempat kami, dan itu pun kami terima. Kami siap bantu teman-teman semuanya. Yang pasti ketika teman-teman sudah merasa yakin dan bisa melakukannya sendiri, lakukan saja. Insya Allah ini aman. Dan ketika nanti teman-teman praktek, ada sesuatu yang mau teman-teman konsultasikan, saya siap belajar bersama teman-teman. Harapannya ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga teman-teman juga bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif, apalagi untuk membantu anak yang mau khitan. Ya, biasanya mereka ada yang takut, ada yang sudah diceritain macam-macam. Nah, sehingga dengan hal ini kita bisa bantu mereka. Dan pastikan teman-teman berikan pada mereka layanan yang terbaik, ya. Harapannya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat sampai ke dunia dan akhirat teman-teman. Baik, demikian untuk tes sugestivitas, dan insya Allah untuk video berikutnya kita masuk ke tahapan induksi. Dan teman-teman, ketika teman-teman belum berhasil melakukan tes sugestivitas yang tadi saya contohkan, lakukan lagi. Karena tidak ada yang namanya gagal, yang ada hanyalah proses
Dan pastikan teman-teman, antar manusia satu dan yang lain itu berbeda programnya. Jangan disamakan. Dan setiap orang punya cara berpikir masing-masing. Itu yang perlu kita sadari teman-teman. Baik, di video berikutnya saya insya Allah menyampaikan tentang induksi. Kalau teman-teman punya klien mau sunat, mau khitan, dan butuh saya untuk datang untuk hipno khitan, saya siap. Dan mudah-mudahan diperbolehkan untuk mengambil videonya, mengambil cuplikan-cuplikannya, bahkan kalau boleh prosesnya secara utuh, dan kita bisa edukasikan ke teman-teman yang lain yang berharap bisa belajar dari channel YouTube ini. Baik, demikian, terima kasih. Salam sehat dan makin semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.